Podcast Main Bola, ayo dengerin. Jawa Pos Radar, Jogja pasti pimpin. Info terkini, gak bikin pusing. Bola bikin hidup makin asik. Berjumpa kembali di podcast Main Bola, persembahan dari Radar Jogja. Ini pasti teman-teman Radar Jogja sudah banyak yang menungguin ini. Perkembangan dari tim-tim yang ada di Jogja, terutama PSIM Jogja. Biasanya kita itu tag ya, syuting tuh hari Senin. Ini terpaksa harus diundur hari Rabu karena katanya ini narasumber kita Mas Kopong ini akan ada banyak bahan terkait dengan tim PSIM Jogja yang kemarin ya, Selasa kemarin melakukan latihan perdana dan disambut oleh ribuan supporter di Stadion Mandala dan juga langsung dipimpin oleh pelatih ini Van Gastel. Nyarinya skuad PSM sudah terbentuk, walaupun belum lengkap ya Pong ya? Belum lengkap. Belum lengkap. Ya langsung aja kita tanyakan Mas Kopong. Nih Mas Kopong, gimana Mas? Saya tanya kesan pertama saat Van Gastel memimpin PSIM Jogja. Apa kesannya nih? Kesan dari Van Gastel? Ya kesan kamu. Oh, kesan yang kemarin. Oh, kalau saya sendiri kan emang sudah 2 tahun ini saya mengawal PSIM. 2 tahun ini mengawal PSIM, artinya kan setiap pergantian musim, setiap ada pemain baru, tim baru yang masuk, itu teman-teman supporter baik itu Brajamusti dan The Medan itu selalu menyambut seperti itu, Mas. Ya. Kayaknya sudah menjadi budaya. Apakah zaman jenengan itu seperti itu juga dulu? Nah, iya sih. Iya kan? Ya. Kayaknya sudah menjadi budaya kan? Menjadi budaya kan sepertinya. Dan memang sangat seru sih kemarin itu, Tribun Timur itu penuh kok. Penuh bawah sama atas itu penuh, dan animo antusiasme teman-teman supporter itu sangat luar biasa untuk menyambut pelatih baru dan pemain-pemain ini. Nah, itu aja. Nah, ya. Oke. Apa pun ya? Tak kiranya akeh. Oh iya, kayak apa sing ditekokke kan kuwi to. Oke, siap. Pak Nanto, akhirnya tim PSIM Jogja terbentuk ini. Sejumlah nama sudah kita lihat. Pemain asingnya sudah ada, terutama siapa, Bung? Siapa? Derry Corvée ya, si Valente dan juga Van Gastel. Ini gimana Pak? Tanggapannya Pak Nanto? Untuk apanya Pak? Untuk skuad PSIM dan juga line up-nya ini ya, skuadnya dulu ya. Ya Pak. Skuadnya ini kelihatan sudah lini per lini ini sudah terisi ya. Ya. Meskipun belum full. Belum full Pak. Ya kan, tapi kita sudah melihat kerangkanya itu seperti apa sudah kelihatan. Oke. Di lini belakang mungkin Ratmasov ya yang masuk, kemudian ada Yusaku juga di situ. Ini 2 pemain yang musim lalu di Liga 2 ini cukup bagus mainnya. Terus kemudian di situ kita pindah ke depan, di depan ini juga di tengah ya. Di tengah ini jelas BC Valente di situ ada. Yang paling mengerikan menurut saya ini justru malah lini depannya. Ini depannya ini agresif semua ya. Ofensif semua ya. Kita lihat ya, kita tahu semua lah seperti apa mainnya Rafinha itu, seperti apa musim lalu. Terus kemudian dia akan menopang Nermin Aljeta. Ini target man. Kemudian di sebelahnya itu mungkin nanti ada Derry Corvée ini. Yang saya sorot ini justru malah Derry Corvée ini ya. Kemarin waktu di Persiraja ya, kelihatan sekali permainannya, kualitasnya itu dan kemampuan individunya ini kelihatan sekali di atas rata-rata memang. Iya. Kemungkinan besar ini memang sudah lama ya Bang diincar Razi ya. Iya, sudah lama. Ya, waktu main di Persiraja, main di sini pun kalau nggak salah dia juga cukup eksplosif. Iya, cukup menyulitkan lini belakangnya PSIM ini. Nah, ini patut kita coba ya. Karena pemain ini di Liga 2 bersinar Pak. Ya oke lah, meskipun dia gagal membawa Persiraja promosi, tapi apapun kontribusinya di Persiraja ini nggak bisa pandang remeh ya. Terus nah, kita patut menunggu di musim ini, di musim depan, maksudnya musim yang akan datang ini dia akan main di Liga 1 dengan kostum PSIM Jogja ya kan, tim yang selama ini menjadi musuhnya dia kan. Nah, ini kita lihat seperti apa. Nah, yang masih jadi pertanyaan ini di lini tengah. Di situ memang ada sosok BC Valente. Tapi kemudian kata Mas Kopong tadi ada informasi ex Persita Tangerang. Dari Argentina ya. Argentina Pak.
Ezekiel Vidal. Ini eksplosif juga. Dua karakter ini baik Valente ataupun Vidal ini punya kecenderungan untuk menyerang. Mungkin ya 70-30 perbandingannya mereka lebih banyak ke menyerangnya. Nah, cuma pertanyaan Wong, gelandang bertahannya ini belum ada. Ya, belum kelihatan gitu. Saya belum nemu gitu kan di sini. Apakah nanti dari pemain-pemain yang lama yang musim lalu ataukah beberapa pemain yang masuk belakangan ini kan yang rekrutan baru. Kalau dari sisi wing ini kan sudah jelas wingback itu kan ada Reva Adi. Ya kan dia wingback kiri kalau nggak salah. Dia pernah di Persebaya musim lalu di Dewa gitu kan. Udah oke lah, dia kualitasnya juga Liga 1 lah. Kemudian kalau di depan ataupun kita sudah lihat ya nama itu, kemudian ada masuk Kasim Botan gitu kan. Kasim Botan ini jebolan Persebaya dan sebelumnya di Bayangkara. Nah terus kemudian Ratmatsov ini nggak tahu nanti akan diposisikan sama Van Gastel ini positioningnya di mana. Tapi sebelumnya dia ini di center back ya. Cuma kualitas Ratmatsov ini juga oke waktu dia main di Persijap, dan pelatihnya Persijap waktu itu Pak Kaudi ya, temannya Mas Koko ini mengakui kualitasnya Ratmatsov ini memang luar biasa. Dan katanya sama Rasi sudah lama diincar Bang. Iya Pak. Nah ini berarti ini memang beberapa pemain incaran ini sudah dapat. Nah tinggal ya itu tadi pertanyaannya Pak, lini tengah ini masih kekurangan gelandang bertahan. Kita masih ada 2 slot apa? 2 slot ya, 2 slot pemain asing ya. Ya. Nah itu kemungkinan besar akan ditambah juga, akan dipenuhi juga ya. Dipenuhi semua Pak. Dipenuhi semua. Atau malah 8 sekalian. Apanya Pak? Pemain asingnya 8 dipenuhi. Dipenuhi semua ya. Ini sekarang yang sudah oke kan 6 ini. 6. Tinggal 2 lagi. 2 lagi. Masih ada slot sisi, saya 2 lagi. Nah pelatih ini kita belum mendengar dia akan bawa pemain atau tidak. Iya. Nah, itu mungkin Pak. Ya. Bang, dari hasil wawancara kemarin dengan Van Gastel ya, apa yang dia ucapkan kepada supporter mungkin yang tim yang belum kamu tulis, ada nggak yang apa yang dia ucapkan? Ya tentu Target mungkin atau apa, pemain-pemain tambahan mungkin. Oke. Untuk yang pertama ya Mas ya. Kesan pertama ini kan memang kan coach Van Gastel ini kan baru pertama ya menginjakkan kaki di Indonesia ya. Dan mungkin kan kalau kemarin dia bicara itu kan dulu itu masih asing, PSIM itu klub apa gitu. Nah, ini baru pertama, ini pengalaman pertama. Ya. Di pengalaman dari Eropa ke Indonesia. Ya. Di pengalaman pertama ini ternyata pada latihan perdana antusiasme sambutan supporter ini sangat luar biasa. Dan dia sangat kagum di situ mengapresiasi supporter, karena kan kalau kata dia ya waktu kemarin ya wawancara ya, hal seperti ini tuh dulu itu dia temukan hanya di partai-partai final saja Mas. Kehebohan supporter ini. Tapi di sini latihan wis koyo final, animenya kayak gitu loh. Kayak nyambut final champion mungkin. Kayak final. Jadi dia sangat kagum ini. Tapi untuk sesi latihan kemarin sih, dan untuk mungkin beberapa hari ke depan ini kan beliau kan baru pertama hadir ya, karena kan ini baru adaptasi dulu, mungkin beliaunya adaptasi dan mengenal seluruh pemain dan melihat kondisi seluruh pemain juga kan, juga baru ada masih ada yang belum datang. Nah, itu baru menganalisis anak asuhnya, dalam kata lain seperti itu. Cuman kan ke depan ini kan yang paling penting bagi dia adalah yaitu Mas, tetap menjaga kondisi itu yang dia tekankan kemarin. Karena kan mau tidak mau kan kompetisi kan ini kan sepertinya kan tinggal 30 hari lagi ya. Ini kan katanya kan Liga 1 Agustus ya, tinggal 30 hari lagi. Yang penting bagi dia menjaga kondisi agar pemainnya itu tidak cedera. Nah itu yang paling penting Mas. Van Gastel bawa staf pelatih nggak Bang? Ada. Apa itu? Apa itu Pak? Pelatih fisik. Oh, pelatih fisik. Pelatih fisik Gomez Alba katanya. Gomez Alba. Siapa yang Jordi Alba itu? Oke. Terus jadi pemain-pemain ini yang sudah hadir ini untuk sementara itu pilihannya Razi ya? Iya. Selalu semua pilihan Razi. Belum ada pilihan Van Gastel. Belum ada. Dan kan kemarin kayaknya juga ada satu yang sudah ikut latihan tapi belum resmi diumumkan. Kurang tahu namanya siapa, saya kurang mencari tahu, karena kan di situ kan kita kan lihat wah ya kagum ya dengan animo supporter ini kan juga
kita fokusnya juga ambil gambar itu ya Mas Lang ya. Nah, terus yang kemarin yang belum hadir latihan itu ya Valente sama Haljita. Terus kata Razi itu untuk slot kiper itu tidak menggunakan kiper asing Mas besok malah. Itu nggak menggunakan kiper asing Pak Nanto. Hanya mau memenuhi di lini depan itu. Ini masih ada kemarin kan 2 ya yang sudah resmi kan, 2 yang belum hadir ini kan 4 kata Razi, 4 yang belum hadir, 2 yang sudah resmi sama 2 yang belum resmi. Nah ini di 2 yang belum resmi ini yang akan hadir ini kata Razi itu center wing sama Center wing. Apa? Oh, kita ngono kuwi aku wingi. Sakelinganku kuwi aku. Sama gelandang. Gelandang bertahan asing. Asing 2 asing itu. Nah, asing itu. ya gelandang yang Vidal itu. Sepertinya Pak itu kan dari kata Razi dari Argentina semua. Vidal itu mungkin. Ya, mungkin kan dan rumornya kan yang paling kencang kan itu Vidal itu sekarang. Yang satunya belum tahu ini siapa. Ini Argentina semua yang jelas. Seperti itu. Apa lagi? Oke, itu Pak Nanto. Pak, nampaknya Razi memang ngincernya benar-benar pemain terbaik di Masing-masing klub. masing-masing. Tapi kemarin kalau dilihat masih statusnya Liga 2 ya, belum arti kan belum benar teruji dengan kompetisi Liga 1 yang pemain-pemainnya mungkin secara level di atas. Ini gimana Pak tanggapannya Pak dalam hal itu? Ya, dari beberapa memang banyak yang terutama pemain asing ya. Pemain asingnya ini yang di Liga 1 kan yang baru masuk di sini yang ditulis Mas Kopong ini kan Valente sama Haljita. Yang lain ini alumnus Liga 2. Ya kan, tapi kalau Vidal kalau jadi masuk nanti dia juga Liga 1 kan. Iya Pak. Terus beberapa pemain lokal kayak Reva, kemudian Kasim Botan, kemudian siapa nih Abioso ya, Abioso ya Bang ya, Abioso, kemudian siapa lagi Iqbal, Raka Cahyana itu. Raka Cahyana ini dia dari Persija tapi kemarin dipinjamkan untuk ini alumnus Liga 1 Pak, ya kan, alumnus Liga 1. Andi Setio nih, back, center back, ini bekas pemain timnas juga, eranya Sintayong juga pernah main juga di Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia 2022 kalau nggak salah, waktu kita main di Dubai kan. Ini juga punya kualitas juga, ya toh. Dia karakternya tenang, tidak gerusak-gerusuk, dan dia posturnya juga cukup tinggi, pengalamannya juga cukup tinggi juga. Kemarin dia membela Bayangkara. Sebelumnya di Persikabo. Ya, Andi Setio ini juga pemain yang cukup punya pengalaman banyak lah. Nanti apakah skuad ini bisa bicara banyak di Liga 1 ya Pak ya? Kalau saya sih agak sedikit yakin ya, karena meskipun kayak Derry Corvi, kemudian siapa namanya Rafinha, kemudian Yusaku ataupun Ratmatsov ini bermain di Liga 2, tapi sebenarnya kualitas mereka kan sebenarnya kualitas Liga 1, dan kelebihan mereka itu sudah pernah mencicipi atmosfer sepak bola Indonesia nih ya kan, karena karakter sepak bola Indonesia dengan Eropa ini kan agak berbeda gitu kan. Nah justru pemain-pemain ini nanti akan lebih tertantang Mbak, bahwasanya mereka nggak kalah dengan pemain-pemain asing yang memang pertama diambil langsung main di Liga 1, nggak melalui seleksi di Liga 2. Nah otomatis ini kan mereka naik kelas nih. Ini pasti mereka ingin membuktikan dong, ya kan. Ini saya juga penasaran nih sama Derry Corvi ini, bagaimana dia main dengan gayanya Castel ini besok, ya kan. Apalagi dia akan menopang Haljita dan akan dibantu oleh Rafinha juga. Dua pemain ini sudah kualitasnya untuk mencetak gol ini nggak perlu diragukan lagi, ya kan. Justru nanti malah Haljita ini yang harus beradaptasi dengan dua pemain ini. Karena baik dari Rafinha ataupun Derry Corvi, meskipun mereka itu belum pernah satu klub, belum pernah satu tim, tapi mereka sudah tahu gaya dan karakter masing-masing. Ya, pasti ya kalau untuk supporter ya, kalau berharap bahwa lini depannya PSIM akan energik, akan atraktif, ini bisa berharap banyak.
dari kualitas dua pemain ini ya, ditambah Aljita. Kemudian di situ juga ada di belakangnya ini pasti kan dipasang Valente kan. Valente jelas Pak. Ya, nanti kan kelihatan sekali seperti apa namanya, seperti si Rafinha. Rafinha ini kan kita tahu dia bukan tipe penyerang yang hanya diam di depan. Yes. Tapi dia banyak bergerak, dia suka membuka ruang, dia berani sprint 1 lawan 1, kemudian head to head 1 lawan 1, dia juga berani. Kemudian si Gary Corvi ini juga dia mengandalkan kualitas individunya itu bagus, pergerakannya juga cukup lincah. Nah, nanti tinggal si Valente ini akan menempatkan bola ini di mana. Karena si Valente ini tipikal gelandang serang, playmaker lah ya kalau orang dulu bilang. Ini yang punya akurasi umpan atau assist yang cukup tinggi ya. Jadi nanti enak sekali sebenarnya kalau main dengan karakter punya teman main, teman satu tim yang punya karakter seperti si Valente ini enak sekali. Kalau kita sebagai seorang striker, kita tinggal cari ruang aja. Bola ini pasti akan datang ke kita. Nah, kalau kita percaya sama Valente ini, nah ini sangat sangat menjanjikan lah kalau lini depannya ya. Nah, kemudian di belakang mungkin nanti Ratmasov ini bisa duet dengan Yusaku, ya toh? Ataukah nanti Ratmasov atau Mas Kopong ini juga akan didorong sedikit ke dalam pertahanan. Nah, ini kita tunggu aja. Tapi kelihatannya sih dua-duanya akan tetap di belakang kok. Ya kan? Dengan mungkin nanti akan sama perannya seperti musim lalu ya. Kalau si Yusaku kan ini agak sedikit melebar ya. Meskipun dia center back, tapi saat tim ini ofensif dia akan naik ke atas gitu kan. Kemudian di situ masih ada Rio. Rio ini juga pemain kesayangannya Mas Kopong ini. Pemain yang cerdas lah maksudnya. Dia mampu mengimplementasikan strategi pelatih musim lalu si Coach Erwan ini sehingga apa yang dimaui Coach Erwan waktu PSIM bermain ini bisa terwujud di lapangan. Mungkin itu Pak. Di latihan pun juga tampak ini ya, Coach Erwan ya. Ada ya, berarti dia sudah perannya jelas dan pelatih ya. Ada komentar nggak dari Coach Erwan kemarin? Enggak. Soal latihan bersama dengan kelas Van Kastel itu? Enggak. Belum ada Mungkin kan, karena kan seperti yang kemarin kayaknya aku melihat itu kan setelah latihan itu tim pelatih itu kumpul semua Mas. Mungkin kan ya ada mungkin obrolan apa. Karena kan ya memang baru pertama kali ini. Ibahin Van Kastel kan? Enggak. Sama Van Kastelnya. Sama yang Alba itu tadi kumpul jadi satu. Mungkin kan membahas apa namanya ya. Beberapa pemain kan ada juga pelatih yang musim lalu juga dipertahankan. Coach Didik Wis itu juga dipertahankan sama Mas Ivan itu juga. Tim analisnya juga dipertahankan. Ada juga tadi asisten analis juga ada juga baru itu. Ivan yang dulu pernah ngalis PSM dulu ya? Nggak tahu Ivan siapa itu sebenarnya. Ivan Wirajaya nih Mas. Lupa ya. Mungkin. Ya, terus apa lagi Bang? Yang disampaikan Bang? Apanya? Ya apa lagi? Informasi apa lagi? Oh, untuk pemain besok itu Mas Raja itu menekankan bahwa besok itu 28 pemain. 28 pemain untuk mengarungi Liga 1. Dan kemarin itu kan waktu latihan ya. Waktu latihan kan teman-teman wartawan itu kan pada di lapangan semua, di rumput itu. Aku ning jero Mandala, ning jero Mandala kae. Ning jero ruangan ngono kae. Nah, di situ tahu-tahu ada Muammar Gaddafi datang. Muammar Gaddafi yang gelandang bertahan ya Pak ya. Nah, itu datang tahu-tahu udah bisa jalan, ternyata udah bisa sembuh. Kayaknya dipertahanin juga kayaknya besok. Udah pasti bertahan kayaknya. Terus abang ngomongan nggak dengan Gaddafi? Enggak, waktu itu kan ya, udah hampir selesai Pak waktu itu latihan. Terus kita itu euforia Pertahankan kemarin ya. Karena kan masih di sini itu masih di sini sampai kemarin itu latihan perdana. Seperti itu masih. Pak Nanto, saya baca tulisan Kopong sejumlah pemain, terutama pemain muda ya, itu kontraknya lebih dari setahun ya, 3 tahun rata-rata ya. Iya kan? Kayak nulis tentang itu tuh, beberapa pemain muda terutama kan. Ini apakah artinya PSIS ini akan berbisnis dengan pemain muda untuk nanti jadikan bintang dijual seperti itu ke depan? Kalau mungkin ya atau aset mungkin memang. Ya kalau saya pikir di aset ya, karena kita kan rata-rata sekarang di Liga Indonesia banyak kok klub yang sudah kontraknya ini multi years ya. Jadi kontrak jangka panjang minimal maksimal 3 tahun. Kalau untuk 5 tahun mungkin belum ya. Rata-rata mungkin karena pertimbangan ini pemain muda kan.
Karena mayoritas kan masih di bawah 21 tahun ya. Iya, masih 21. 23 gitu kan ya. Masih panjang lah era mereka gitu kan. Nah, kalau untuk bisnis seperti itu, ya ini mungkin agak sedikit berat kalau di Liga Indonesia ya. Karena biasanya kalau tim-tim di Liga Indonesia menunggu kontrak mereka selesai kan. Ya, kan? Kecuali tim-tim besar yang memang punya ambisi khusus ya. Kayak Dewa United. Dewa United ini kan beberapa kali menebus pemain yang masih terikat kontrak dengan klub lamanya. Kayak Ricky Kambuaya mereka tebus gitu kan. Jadi ada kontrak ke klub lama gitu kan. Tapi memang nggak menutup kemungkinan Nah, tapi saya pikir yang paling logis ya dari manajemen PSM ini ya justru mereka mengamankan aset ini dulu. Ya kan? Karena untuk mencari pemain muda dan ini kan sulit. Apalagi saingannya juga besar. Kalian aja di kontrak panjang sehingga mereka sudah tenang, tinggal ini kalau kontrak pemain muda dalam jangka waktu yang panjang ini juga membuat pemain ini agak sedikit nyaman. Ya kan, dalam artian mereka tidak mudah goyah gitu kan. Apalagi pemain muda kan sering labil, sehingga kalau mereka sudah nyaman di situ, mereka bisa mengeluarkan kemampuannya dengan baik gitu kan. Sehingga perkembangan pemain-pemain ini juga lebih menjanjikan lah daripada kontrak jangka pendek. Mereka kan masih bingung, waduh ini nanti saya diperpanjang apa enggak gitu kan. Belum lagi kalau misalnya nanti performanya ternyata di musim pertama ini bagus, kemudian dia dapat bisikan dari kanan kiri, mintalah kontrak yang besar. Nah, ini kan biasanya kan akan membuat si pemain ini sendiri banyak pikiran lah. Kalau ini kan jawabannya ini kan sudah oke juga. Tapi semoga saja beberapa pemain muda yang di kontrak jangka panjang ini performanya juga cukup bagus, sehingga ada beberapa klub yang melirik dan ada klub-klub ini berani menebus gitu kan. Nah, ini lebih bagus lagi gitu. Tapi yang penting ngamanin aset dulu nih Pak. Itu Pak. Ya. Yang menarik bahwa PSM satu tim di Indonesia yang saat ini sedang rajin welcome ya. Itu membuat iri mungkin klub-klub tetangga yang timku kapan nih buat diacari ngedit welcome ya kan. Nah, artinya dengan 21 pemain yang ada saat sekarang ini, kalau Pak Anto melihat dengan kemarin mengamati Liga 1 musim kemarin dan dengan skuad yang ada saat ini, sejauh mana sih kira-kira PSM musim ini bisa bertarung dengan tim-tim lain nantinya? Ya kalau tadi bilang 28 ini mungkin masih terlalu kecil ya Pak. Masih terlalu kecil karena kita punya keleluasan sampai 30 kalau nggak salah ya. Sekitar ya mungkin dua sisa slotnya ini mungkin dari pemain asing yang pemain lokal senior yang mungkin akan ditarik gitu Pak. Jadi disisakan slotnya di situ kan. Kalau nggak, dan juga mungkin dari pemain-pemain akademi kan. Pemain akademi ini kan banyak juga PSM ini ya. Mungkin bisa ditarik untuk naik kelas gitu kan. Cuma di sini yaitu ada beberapa pemain senior kayak Fahri Sasudin, ini kan pemain yang lama sekali di Persita. Ini baru musim ini dia pindah gitu kan. Ya kan. Nah, ini kemudian juga Reva juga itu juga pemain senior juga, dan Andi Setio ini juga tadi saya bilang juga pemain yang senior. Jadi saya pikir karakter untuk menuju Liga 1 ya ini sudah masuk gitu kan, sudah masuk dari pemain-pemain yang ada ini, ditambah dengan pemain-pemain lama gitu kan. Seperti kayak Gulam ini masih di Petalas ya, gitu kan. Seva, Suni juga masih. Kalau rumornya masih, tapi belum resmi. Suni belum resmi gitu kan. Kemudian juga Renda Dedi ini juga kapten kemarin, itu juga masuk lagi. Ya kita bisa berharap lah Pak. Kalau misalnya musim depan ini PSM bisa berbuat banyak di kompetisi Liga 1 ya, kita masih bisa berharap dengan melihat komposisi tim ini gitu kan. Nah tinggal nanti bagaimana manajemen klub ini mengatasi hal-hal non teknis gitu kan. Non teknisnya kan banyak ini kan. Apalagi ini pelatih baru. Nah, tapi meskipun Van Gastel ini baru menginjak kaki di Indonesia ya Bang, Mas Kopo tadi, tapi dia sudah riset kok.
dia riset terkait dengan kondisi kompetisi di Liga Indonesia. Udah ya. Kemudian dia juga mempelajari karakter pemain-pemainnya yang akan direkrut oleh Razi sama manajemennya. Ini ternyata dikirimkan Razi gitu. Dikirimkan Razi video-videonya karakter saat dia bermain, sehingga dia bisa menganalisis. Nah, ini sesuatu hal yang menarik yang dilakukan oleh manajemen. Jadi manajemen ini memberikan input sebesar-besarnya kepada pelatih untuk mempelajari. Nah, dari situ pelatih akan punya modal besar kan. Kira-kira nanti pemain-pemain ini karakternya seperti apa, gaya mainnya seperti apa, sehingga bisa diterapkan dalam skema permainan yang akan dia mainkan di musim ini. Mungkin itu, Pak. Ya, Bang, ada komentar dari Van Gassel nggak soal squad yang sudah dimiliki saat ini? Apakah dia cukup puas dengan apa yang direkrut oleh manajer Razi dengan yang ada saat ini? Belum ada komentar, Mas. Belum ada Komentar karena ya baru pertama kali bertemu itu tadi. Kemarin tuh latihannya full apa sih? Apa yang banyak? Ya mungkin kan pemulihan kondisi dari lama libur itu ya, Mas. Stretching terus sama game udah seperti itu. Latihan lain ya? Nggak ada. Jalan latihan lagi kapan itu? Setiap hari latihan sekarang. Oh, di Mandala kayaknya. Kayak belum tahu, Mas. Nanti kan tergantung Mandala itu dipakai event apa atau enggak loh. Biasanya kan ada atletik dan lain-lain. Nah, nanti kan bisa pindah. Biasanya kan kalau musim lalu kan di Yis, di mana lagi ya? Di Karang kan juga malam pernah sekali itu. Seperti itu, Mas. Yang cukup menarik dari suara netizen PSIM ya, wah sekarang PSIM kaya ya kan, beda dengan dulu. Nah, kamu melihat reaksi hal seperti itu seperti apa, Bang? Ini kalau komentar Razi ya, aku tak baca. Ya. Kemarin kan juga ditanya soal apakah ini termasuk jor-joran? Ya. Enggak jor-joran kata dia. Enggak tahu, mungkin kita prioritas kan pemain lokal banyak yang muda, jadi kita gunakan pemain asing. Seperti itu. Jadi sebenarnya itu cuma langkah manajemen untuk prioritas saja, enggak jor-joran, Mas. Dan kalau dibilang jor-joran saya enggak sepakat, karena memang kita ya biasa aja. Seperti itu. Enggak manajemen tidak bilang jor-joran. Sudah ditahap wajar mungkin ya. Ditahap wajar karena kan untuk ada juga kan budget 60M untuk pemain asing itu. Nilai itu kan menurut Razi itu standar pasar katanya. Luar biasa banget. Transfer market ya seperti itu katanya. 60M untuk pemain asing. 8 pemain asing kok. Enggak, lupa aku Pak. Kalau ya beberapa enggak salah. Totalnya 60 miliar. Kayaknya seperti hanya untuk 8 pemain asing. Itu belum termasuk pemain lokal, Bang. Iya, itu rumornya tuh, Pak. Rumornya seperti itu. Nah, melihat dengan budget seperti ini kan otomatis ya PSM bisa masuk dalam jajaran persaingan juara tuh Pak, mungkin Pak. Di angka 60M loh. Persib aja info-infonya kan 100 lebih ya, 100 lebih dikit loh nggak salah. Untuk bisa juara. Ya, ini menarik ya. Jadi musim ini semua tim itu kelihatannya sangat mempersiapkan timnya dengan baik. Ya. Semuanya. Baik yang kemarin bersaing di 3 besar atau yang sekarang yang kemarin bersaing untuk lolos degradasi. Ini semuanya membangun tim dengan serius dan memulai persiapan itu hampir sama, hampir berbarengan. Termasuk dengan PSIM ini. PSIM ini juga hampir berbarengan kan mempersiapkan timnya juga. Dan mayoritas tim-tim ini juga melakukan gerakan-gerakan atau terobosan-terobosan dalam merekrut pemain atau merekrut pelatih. Itu yang berbeda dengan musim sebelumnya. Ya, yang paling kentara sekali persiapannya sekarang Bali United. Ya kan, Bali United itu seperti apa dia melakukan persiapan gitu ya. Kita lihat pemain-pemainnya yang dia lepas itu berapa, yang masuk seperti apa gitu kan. Kemudian yang kedua Madura ini Pak Hasanul Kossasi ini sudah kembali. Ya kan. Nah, ini kelihatan sekali tim ini juga kemungkinan besar akan sangat berbicara banyak di musim depan. Kemudian Borneo kita lihat seperti apa. Sebelum tim lain memulai latihan, Borneo sudah mulai latihan. Dan nggak banyak pemain-pemain lama mereka yang dilepas, nggak banyak gitu ya. Yang jadi mengejutkan ini adalah Persib Bandung.
Persib Bandung ini kan total hampir seluruh pemain yang punya kontribusi mengantar mereka jadi juara 2 musim ya. Itu dilepas semua. Pemain asingnya rata-rata dilepas semua kan, termasuk Nick Wipers itu juga dilepas. David Da Silva itu juga dilepas. Darren Delpino yang pemain terbaik Liga 1 kemarin juga dilepas. Sekarang masuk pemain-pemain yang punya tenaga lebih kuat kan menurut manajemen gitu kan. Dan juga beberapa pemain lokal juga dilepas. Tapi masuk juga pemain lokal-lokal yang cukup kualitasnya cukup bagus kayak Satri Ramadi, kemudian juga Dewana juga masuk ke situ gitu. Ini persiapan semua tim ini sangat matang gitu. Persebaya apalagi. Persebaya ini bentar lagi mau ke Australia untuk tryout dengan di salah satu tim di sana gitu. Nah ini ya nggak salah kalau tadi Rasi bilang bahwa budget segitu kemudian persiapannya yang seperti ini untuk menghadapi Liga 1 dan dia bicara bahwa mereka tidak muluk-muluk gitu loh. Tidak muluk-muluk untuk mungkin juara kayak tadi bahannya bilang gitu. Tapi untuk sekedar bertahan dan bisa Posisi nyaman ya Pak ya? stabil di klasemen gitu kan. Saya pikir ini masuk normal kalau target seperti itu. Jadi enggak, kalau untuk 60 juta kemudian masuk ke juara, saya pikir perlu enggak. Karena tim-tim lain ini kita juga nggak tahu budgetnya berapa. Yang ada bocorannya kan baru Persib kemarin, itu pun belum tentu benar kan. Ya kan? Tapi kalau lihat dari pemain-pemainnya itu juga pemain-pemain yang mahal semua, gitu kan. Tapi mereka juga lepas pemain-pemain yang mahal juga di musim sebelumnya. Iya Pak. Ya kan. Dan kemudian kata Mas Kopong kalau tadi budgetnya 60 juta hanya 60 miliar. 60 miliar untuk mengontrak pemain asing ya. Ini PSIM mungkin lebih berani dibanding tim-tim yang promosi musim ini, gitu kan. Kayak Persija, kemudian apa lagi juga? Bayangkara ya dia tetap mempertahankan pemain-pemain namanya kan, dengan nambah beberapa pemain baru gitu kan. Kalau Bayangkara kan kita bisa lihat lah karena mayoritas kan mereka ada ikatan dinasti itu, tinggal nambah mungkin budgetnya yang banyak untuk pemain asing, sama untuk perjalanan akomodasi dan lain-lain. Tapi kalau PSIM ini ya mungkin kalau dibanding musim-musim atau masa-masa terdahulu PSIM, mungkin budget ini yang terbanyak dikeluarkan oleh PSIM sepanjang sejarah berdirinya PSIM. Ya kan. Tapi untuk misalnya kita bicara juara, saya pikir itu masih jauh lah karena ya tim ini masih muda gitu. Masih muda dalam artian masih bukan muda dalam usia berdirinya ya, tapi pengalaman mereka di Liga 1. Ini masih baru lah. Jadi ya kita nggak usah muluk-muluk menargetkan mereka untuk juara Pak. Meskipun anggaran yang tadi dibilang itu cukup fantastis gitu kan. Tapi untuk sekarang saya pikir anggaran itu juga sama dikeluarkan oleh tim-tim lain gitu kan. Atau bahkan Persib aja 120 miliar ya kalau nggak salah. Infonya segitu ya. Nah berarti kan PSIM ini kan baru setengahnya gitu kan. Ya kita tahu diri lah. Jangan sampai kita menargetkan atau ekspektasinya ini bahwa PSIM ini harus juara musim depan itu. Wah ini jangan dulu lah. Kasihan nanti terhadap timnya ini gitu kan. Itu aja Pak. Ya memang kalau lihat MTEK ya mungkin yang sangat mengelola PSIM ya sebagai holdingnya itu memang sangat luar biasa ya. Kalau saya ingat, saya sering baca-baca tuh saat welcome pemain baru hadir, saya baca komentar, ingat para supporter dulu turan untuk membantu gaji ya kan. Ada yang komen seperti itu kan. Tuh. Dan saya juga ingat waktu -9 apa itu, M Taufik itu back satu PSIM tuh buat duit, menuntut ke manajemen buat duit tiket untuk bagi-bagi pemain itu sangat keras sih dilihat sekarang dengan budget 60 miliar dan dulu M Taufik buat duit recehan itu duit tiket untuk membayar gaji itu ya artinya kan ya jadi supporter PSIM ya sekarang ini yang patut berbangga dengan ya Bang. Gimana Bang kayak gitu Bang? Iya emang harus disyukuri Mas, harus bangga dan harus naik kelas juga. Dewasa mungkin. Dewasa ya, harus lebih dewasa menyikapi segala sesuatu karena kan
balik lagi kan kebutuhan tim ini semakin banyak, apalagi kan kita kan belum punya kandang pribadi PSIM ini. Kita kan masih terbilang kan apa namanya ya, akan menjadi tim musafir ya Mas ya. Karena kan walaupun dekat, kita kan bukan kandang milik, identiknya bukan PSIM seperti itu. Dan mungkin akomodasi juga kan Liga 1 ini kan seluruh Indonesia ya, nanti ada yang dari Papua, ada yang dari Aceh, ini dari Sabang sampai Merauke ini ada semua loh timnya ini kan. Perjalanan ini kan juga memakan ongkos banyak ini juga. Luar biasa. Tapi Sumatera nggak ada. Sumatera Main Padang aja. Semen Padang aja Pak. Ono toh Pak? Ini Bayangkara Persik Lampung itu, Pak. Oh iya, Lampung ya sekarang ada dua wakil dari Sumatera ya. Ya. Itu Mas. Lampung nggak terlalu jauh lah. Ya terlalu jauh. Tapi kan di pesawat ya larang ya. Kan pentingnya kaya, Bang. Tenang aja, Bang. Ya, Pak Narto, lihat PSIM sekarang seperti ini kondisinya, apa tanggapannya kira-kira? Apakah akan konsisten ya holding kira-kira menghadirkan entertainment bagi masyarakat Jogja terutama bagi kita bola Indonesia juga umumnya? Ya kalau itu pertanyaan yang terlambat ditanyakan, Pak. Harusnya kamu tanya itu waktu MTEK itu pertama kali ambil alih. Ya kan? Loh, sudah berapa tahun, berapa musim loh? Mulai dari MTEK ambil alih ya. Dari konsorsium baru ini ambil alih PSIM dari owner sebelumnya ya. Bagaimana mereka tetap support PSIM? Ini saya nggak dibayar sama sponsor apa namanya ownernya PSIM loh ya. Tapi kita kan bicara kenyataan saja, ya kan? Pertama kali diambil, bagaimana konsorsium ini luar biasa dalam menyupport tim. Gagal. Iya. Gagal promosi, maksudnya ya. Musim kedua gagal lagi. Musim ketiga hampir berhasil. Musim keempat ini bisa juara dan lolos gitu kan. Jadi mungkin pertanyaan itu harusnya ditanyakan 4 tahun 5 tahun yang lalu Pak. Ya kalau sekarang ditanyakan ya sudah pasti namanya 4 tahun sudah mereka 4 tahun lebih ya. 4 tahun lebih. Mendukung PSIM dengan seperti ini ya. Saya yakin ke depannya mereka tetap akan support terus lah. Ya kan? Karena ini sudah ada hasilnya gitu loh. Tinggal bagaimana nanti di Liga 1 ini bisa bertahan lebih lama. Nah, mungkin 2 musim kemudian kalau ownernya pengen kita harus juara nih. Nah, itulah mungkin waktunya bagi PSIM untuk juara Liga 1 itu. Ya memang selama ini dulu saya ngeliput PSM dari Valian Bogor United ya, Bogor ya. Memang apa ya, nggak banyak orang tahu siapa sebenarnya pemilik di belakangnya PSM dulu. Tapi kan lihat, kok jor-joran kayak gini siapa sih? Nah saya dulu adalah pelatih PSM yang kalau apa-apa tuh kita sering ngobrol gitu kan. Saya nanya sama dia, bosnya PSM ini siapa sih aslinya? Dia bilang, apakah itu Pak Bambang? Dia bilang gitu kan. Dulu Pak Bambang yang terkenal. Oh bukan. Saya laporan dengan bos dari Singapura waktu itu. Wah siapa ini kan? Siapa? Nah, saya no comment ya. Itu rahasia, sangat rahasia. Artinya kan pengusaha Singapura siapa ya? Waktu kan kita nggak tahu. Apakah akhirnya kan waktu saya liputan di Bali ya. Tahun berapa itu? 2018 kalau saya liputan di Bali ikut PSIM, saya ketemu tuh. Kok Pak Bambang ini kumpul dengan pengusaha kayak Peter Tanuri. Wah ini apakah MTEK jangan ini sama yang punya Bali sama dulu Sulut lawan Sulut, PSIM lawan Sulut. Wah jangan-jangan ini MTEK. Nah akhirnya kan sekarang ketemu, oh iya benar ternyata. DNA-nya bahwa memang PSIM dimiliki oleh holding MTEK. Akhirnya saya berpikir, wah ini bisa jadi besar ya PSIM kalau supporternya emang benar-benar ngejaga PSIM, jangan sampai holding ini lepas. Seperti itu sih itu ceritanya. Ya akhirnya kan yang benar kan sekarang bahwa Ciliana juga berkorbannya seperti itu untuk PSIM kan. Ciliana gimana kabarnya Bang? Bagus. Apa? Nggak ada kabar-kabar apa lagi? Nggak ada, kemarin nggak terlihat di lapangan Mas. Nah, tapi aku senang PSIM, artinya kan setiap awal kompetisi ya selama aku liputan ya maksudnya mesti ziarah lho, aku seneng aku. Jadi wong Jawa ra ilang Jawane kuwi lho. Membawa ziarah kemana Pak? Ke makam Imogiri sama Kota Gede Pak. Jadi itu tidak menghilangkan kearifan lokal. Itu udah ziarah belum? Belum. Karena kan pelatih juga baru datang toh Mas. Gitu.
Nah itu seneng aku karo tim sing ra menghilangkan identitas lokal kita itu seneng dan selalu sowan ke ngarso dalam yang punya apa namanya. Ya ini kan namanya Mataram. Nah itu Pak, Itu kan punyanya kita tahu seperti apa sih DNA-nya Mataram ini, ya nggak salah itu. Iya, dan itu kan menarik itu kearifan lokalnya itu kan jos Luar biasa. seneng aku karo sing ngono kuwi. Ya, sekarang pakai media apa ini? Gambar apa ini? Tapi ya mejanan ya. Ben ketinggal meriayani lho Mas. Apa ojo-ojo basiarah kowe. Apa Mas? Ya, ini Pak Nanto, striker ya menarik sih striker Derry ya apa? Dwarfrey. Kemarin di Persiraja bisa mencetak 14 gol Pak. 14 gol 2 assist ya. Dan selalu tidak pernah absen. Nah, kira-kira kalau dibandingkan level ya mungkin level striker pemain-pemain Indonesia Liga 1, kira siapa Pak kira-kira yang sejajar dengan cover ini lah? Gaya mainnya. Ya, Jadi pemain yang cukup unik dan langka di Liga Indonesia kalau bisa saya bilang. uniknya apa Pak? Uniknya gayanya beda. Ini sangat pemain yang sangat Inggris sekali, punya kualitas tinggi, punya gerakan-gerakan eksplosif. Dan dia itu sepanjang 90 menit kalau staminanya habis, dia itu fight terus. Dia fight terus, dia bisa cari ruang. Dia head to head 1 lawan 1, dia berani. Dia juga sprintnya juga kencang. Penempatan posisinya juga bagus, shooting-shootingnya juga keras. Iya, benar Pak. Dan sundulan kepalanya juga akurat. Jadi positioningnya ini agak memang sangat unik sekali pemain ini. Saya suka waktu dia main di Persiraja. Hanya saja mungkin ekosistem ekosistem dia di Persiraja itu nggak di backup oleh pemain-pemain yang punya karakter hampir selevel dengan dia, sehingga ya dia naik sendiri tapi kemudian tidak banyak membuat tidak bisa secara maksimal membawa Persiraja ini promosi. Tapi apapun kontribusinya cukup tinggi dan dia nggak kaget dengan iklim sepak bola keras yang ada di Liga Indonesia. Ya, jadi dia bola tanggung dia berani masuk. Biasanya kalau striker asing ada bola tanggung dia hindari, tapi dia berani masuk. Tapi dengan pertimbangan yang matang gitu kan. Dan dia sering juga jadi sasaran tackle back lawan. Cuma daya tahannya ini luar biasa. Pemainnya nggak kekar, tapi dia punya endurance atau ketahanan tubuh sama kelunturan yang bagus. Ini lentur sekali pemain ini gitu kan. Dia bisa berkelit dari man to man marking yang cukup ketat dan juga dia bisa mencari positioning saat lawan menerapkan zona marking gitu loh. Ini cukup baik. Dan pemain ini meskipun kualitas individunya tinggi, dia nggak egois. Dia bisa bermain secara tim loh. Dia bisa bermain secara tim. Kan ada pemain yang skill individualnya tinggi, dia nggak bisa bermain secara tim. Tapi dia bisa bermain secara tim. Karena apa? Basicnya bahwa dia pemain ini dibesarkan dari iklim sepak bola atau pendidikan sepak bola di Liga Inggris. Di Inggris gitu kan. Kan City infonya. Infonya dia youth-nya Manchester City gitu kan. Ya kita tahu lah seperti apa Manchester City, akademi Manchester City saat dia mencetak pemain itu seperti apa. Pasti yang namanya pola permainan, gaya permainan, atau taktikal permainan, dia itu sudah khatam. Ya kan? Dia sudah khatam bahwa dia seorang striker atau striker dia harus bergerak seperti apa. Dia mencari bola kemana. Masalah passing, itu sudah di atas rata-rata lah, nggak usah dilakukan lagi. Ini memang saya cukup terkejut kemarin waktu Kopong mengumumkan Derry Corvée ini. Saya cukup antusias sebenarnya itu melihat pemain ini. Dan pemain ini kalau di Liga 1 sekarang ini siapa ya? Rata-rata kalau ada sih kalau di Borneo itu namanya siapa itu dari Argentina atau Brasil itu bagus juga. Cuma posturnya itu nggak begitu lentur. Ya, kalau ini pemain ini punya kelenturan yang bagus gitu. Jadi dia juga keseimbangannya cukup bagus, dia nggak mudah jatuh. Meskipun badannya nggak begitu kekar, tapi dia nggak mudah jatuh. Ini yang menariknya ini. Ini tuh Pak. Jarang-jarang ya pemain Inggris bisa bertahan beberapa musim di Liga Indonesia Pak ya. Ya, jadi ya dulu ada sih
kalau nggak salah pemainnya Persib itu yang bekas pemain Asian. Bukan. Asian kan Nigeria atau Afrika ya, Nigeria atau Ghana ya Asian. Terus yang kedua ada pemainnya Persib juga, Carlton Cole atau siapa gitu loh, itu yang dari dulu West Ham, strikernya West Ham udah main di sini gitu kan. Ya memang, tapi itu kan marquee player ya. Sekarang kan nggak ada yang klub yang menggunakan marquee player lagi. Kalau dulu kan ada dari pemain yang memang benar-benar punya nama, punya kualitas, kayak Bjorn Janka ini dulu kan juga marquee player. Kemudian Odi Wingi di Madura ini juga marquee player. Kemudian Asian itu juga masuk marquee player juga. Nah, memang jarang sih pemain-pemain dari kelahiran Inggris yang bisa bertahan lama di Liga Indonesia. Saya nggak tahu kenapa. Mungkin karena Cuaca mungkin. ya kelembabannya yang terlalu tinggi. Kalau panasnya ini sebenarnya kalau di Asia Tenggara masalah panas itu nggak begitu, tapi kelembaban. Humidity di Indonesia ini kan hampir 70-80%. Dan itu membuat orang-orang yang biasa tinggal di iklim subtropis itu sulit bernapas. Jadi ini ya kelemahannya pemain Eropa kalau main di Indonesia seperti itu. Makanya banyak pemain-pemain dari Afrika, dari Brasil, dari Amerika Latin yang cocok dengan gaya main di Liga Indonesia karena mereka nggak sulit beradaptasi karena di negara mereka juga sama. Hampir sama lah kayak di Brasil itu iklimnya kan kayak di Indonesia ini. Jadi sama apalagi di Afrika sama juga kan. Kalau di Eropa, apalagi Eropa Utara itu agak sulit untuk bermain di level Liga Indonesia yang kelembabannya ini sangat tinggi itu. Mungkin itu. Tapi ini Corvi ini juga udah 2 musim ya di sini berarti ya. 2 musim atau 3 musim kalau nggak salah. Tapi ini kata Mas Kopong sempat nggak lolos seleksi di PSIS kan? Katanya ada kemarin, tadi ada temen yang ngomong waktu dulu itu sempat daftar di PSIS. Oh dia. Semarang, tapi nggak lolos seleksi dulu. Terus di Persiraja itu. Karena berarti ya bukan Kahudi. Mungkin seperti itu. Kahudi pasti lolos itu. Bisa jadi. Karena kan Pak Kahudi latih PSIS, Pak Kahudi ya. Ya, sekarang pelatih PSIS. Oh kan, nggak sukses ya. Pong, PSIS punya Trisula kan ya. Oh, tahu Mbak. Trisula kan. Zidente kalau bahasa Itali. Halcita, Rafinya. Corvi sama Rapinha. Kira-kira berapa gol ya soalnya yang bisa diciptakan oleh tiganya ini? Yo, elek-elek 10-10. Lanjut terakhir 30. Berarti turun dong. Corvi berarti kemarin 14 ya? 14. Nah, turun. Oh, ya berarti muncul ya. Iya, muncul ya, muncul. Tapi kan target mainnya kan Nermin Halzeta. Nah, Oh ya Pak, soal Nermin Halzeta mungkin Pak. Dulu gimana pengawal penonton selama Di PSM ya? PSM? Halcita ini kan baru masuk di putaran kedua kalau nggak salah. Ya kan? Kalau nggak salah loh ya. Dia kontribusi kalau 6 gol atau berapa, 4. Tapi 4 gol diciptakan di Asian Cup kan. Berarti kan kalau dia main dengan gaya-gaya sepak bola yang mengandalkan taktik strategi, pemain ini jalan. Ini gayanya memang beda Pak. Dia ini target man. Jadi dia 9. Ya nomor 9 murni lah. Jadi dia ya jarang bergerak. Kemudian dia penempatan posisinya cukup bagus. Handling bolanya juga cukup bagus. Dan posturnya juga oke lah ya. Bola-bola udara juga dia bagus. Nah, cuma sprintnya yang memang agak kurang ya. Ya karena dia target man murni ya. Tapi kan kalau masalah sprint di situ ada Rafinha, di situ ada si siapa? Corvi ini kan dia punya pelari-pelari yang kenceng lah kalau di lini depannya PSIM ini. Nah mungkin Halcita ini akan melengkapi duo Rafinha sama si Derry Corvi ini, sehingga masing-masing pemain yang ada di lini depan ini punya kualitas yang sama, tapi karakternya ini berbeda-beda. Ini saling melengkapi. Nah, sekarang sepak bola sekarang kan nggak kayak dulu yang waktu kita masih mengandalkan 3-5-2 atau 4-4-2 yang menggunakan 2 striker murni di depan kan. Kan dulu ada pasangan identik striker misalnya kayak Romario Bebeto Indian ya toh, Baggio sama siapa gitu kan.
Terus di Liga Inggris ada Dwight York sama Andy Cole gitu kan. Itu kan selalu dipasangkan di situ kan. Tapi sekarang ini kan rata-rata pakai striker tunggal. Kemudian diapit oleh second striker yang punya gaya main mungkin ya gelandang agak menyerang. Nah, saya pikir ini Lazio ini lah memilih pemain ini ya cukup cerdik ya. Karena dia tahu perbedaan karakter pemain depan ini tahu. Ya, jadi karakternya seperti apa, jangan diduetkan dengan pemain yang punya karakter sama. Gitu. Ini bedanya gitu kan. Ya kayak di kita aja, Kopong misalnya diduetkan sama Fahmi gitu kan. Karakternya sama ya nggak jalan gitu kan, nggak jalan. Ya Bang ya. Nah, Kopong misalnya diduetkan dengan saya, karakternya beda gitu kan. Ya, mungkin bisa jalan, saling melengkapi. Nah, mungkin itu Pak. Ya, Pong. Penggunaan gol sudah fix nggak berarti? PSM belum. Ya nggak tahu Mas. Maksudnya ini kan belum diumumkan ya. Belum diumumkan resmi atau belum. Tapi yang jelas yang ideal manajemen tetap menginginkan di Maguire aja. Itu belum ada kata resmi atau penggunaan gol. Itu seperti itu. Karena kan kemarin ketika tanya Pak manajer, itu udah ada tim yang ngurus sendiri. Kayaknya Pak Wendy kayaknya kemarin. Yang untuk wirawiri ngurusin hal itu. Oke Bang, terakhir Bang. Oh, Mas. Yang ingin kamu sampaikan ke supporter PSIM? Stabil dan harmonis. Oh, Stabil dan harmonis. Bang, aku mau tanya Bang. Apa Pak? Siapa Gastel ini dia berarti datang tanggal 27. 27 berarti ini sudah 4 hari di sini. Kamu sudah bicara banyak dengan Coach Gastel ini? Belum Pak. Belum, baru ketemu kemarin. Kemarin ini. Bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ono translatornya kok. Oh ada, tapi dia antusias waktu pertama kali memimpin latihan. Gitu. Antusias sekali Pak. Antusias sekali. Saat latihan kemarin, apakah dia ngasih instruksi atau belum Bang? Apa cuma dia lihat aja? Enggak, langsung lah Pak. Oh langsung, gimana itu sih? Ya langsung, ya kok ana pemain sing ra bener diparani ngono lho Pak, modele ngono kuwi. Disamperi, bahasa Indonesianya disamperi, nak diparani iki bahasa Jawane. Yang enggak bener itu contohnya seperti apa? Ya misal salah posisi atau gimana, salah ngoper atau apa ya misal ya itu. Dia langsung datang. Translator ya Melayu Skomburi ngono kan karo Indonesia ngomong. Oh ngasih tahu ini terus kemudian dilanjutkan lagi. Seperti itu Pak. Dari awal sampai akhir sesi latihan dia yang mimpin terus. Iya. Seperti itu Pak kemarin Pak. Sesi latihannya seperti apa? Pertama kali kan pemain kumpul di situ. Kumpul. Terus suruh lari atau gimana? Enggak ya, memang biasa, pemanasan biasa. Enggak, pemanasan biasa dulu. Terus ya kayak game Pak, langsung game. Game beberapa kali. Cuman sebentar kok kemarin. Cuma 1 jam enggak ada? Enggak ada. Oh. Cuman sebentar. Terus dari apa mereka sudah ngomong rencana ke depan untuk latihannya ini nanti seperti apa? Apakah ada precision misalnya ada uji coba? Oh, iya. Ada uji coba. Bentar lagi ada uji coba kata Mas Razi. Karena tim lokal Jogja. Tapi belum tahu timnya siapa dan tim akan tanding di mana belum tahu. Belum ada informasi seperti. Dan untuk TC kayaknya nggak ada TC-TC-an, mungkin tetap di Jogja aja Pak TC-nya Pak. Karena kan waktu juga mepet toh Pak. Mepet. Mungkin yang kayak musim lalu kan juga di Kaliurang, mungkin malam keakraban dan sepertinya. Mungkin seperti itu mungkin. Tapi ini ya nggak mepet banget loh Bang, karena di semua ini menarik ya, baru musim ini ya. Mungkin ya, apakah saya yang kurang mengamati atau seperti apa ya? Di Eropa semua tim ini sama. Baru memulai latihan itu di waktu yang hampir Juni, akhir Juni gitu kan. Kalau enggak awal Juli. Kemarin di Liga Inggris itu Oxford juga baru membuka sesi latihan itu kan akhir Juni. Terus kemudian Ajax Amsterdam di Liga Belanda itu juga sama. Kecuali tim-tim yang sekarang main di Piala Dunia antar klub. Ini kan sudah lama mereka kan dan mereka mungkin libur kompetisinya cuma seminggu atau bisa setelah kompetisi kemudian mereka menyelesaikan transfer pemain kemudian langsung berangkat ke Amerika kan. Tapi kalau yang ini maksudnya yang klub-klub lain yang tidak ikut di Piala Dunia antar klub rata-rata hampir sama Pak. Ya.
Dan ini juga dibarengi oleh tim-tim Liga Indonesia. Ini saya cukup surprise lah, maksudnya saya cukup senang juga. Karena artinya apa, bahwasanya jadwal dari kompetisi ini sudah fix gitu. Sehingga tim ini bisa memulai kompetisi ini juga memulai persiapan itu juga hampir bersamaan. Ya. Artinya apa kan? Ya masing-masing pelatih ini kan punya pegangan ya, punya pengalaman saat mereka pegang tim. Iya. Jadi mereka kan paham bahwasanya sesi latihan dari kalau nggak salah ini 8 minggu, kalau nggak salah 8 atau 6 minggu ya, sebelum kompetisi bergulir. Dari ini kan mereka sudah membuat roadmap lah. Ya. Planning untuk minggu pertama tentang apa, minggu kedua, ketiga, sampai akhirnya nanti minggu ke-6 ini sudah ada pemain itu atau tim ini sudah mencapai level peak performance, sehingga saat kick off Liga 1 bergulir, kondisi mereka itu sudah benar-benar di puncak gitu Pak. Jadi itu mungkin itu Pak. Jadi ini agak senang saya juga, dan PSIM ini juga sama memulai latihannya dengan yang lain itu. Karena mungkin saya melihat ini pada zamannya Pak Erik aja mungkin. Iya, betul. Awal musim ini dimulai pada bulan Agustus mungkin. Betul. Jadi misalnya ini kan Liga Eropa, Liga Asia, sebagian Liga Asia. Iya, kalender FIFA juga mulai disesuaikan dengan kompetisi kita juga kan, sama PT Liga ini juga disesuaikan juga. Jadi tim-tim ini juga sama, dan transfer window pun juga sama, dan seluruh kita dengan seluruh dunia ini hampir sama, sehingga ini memudahkan pelatih untuk mempersiapkan timnya, juga manajemen juga. Karena saat mereka berburu pemain itu juga kan hampir berbarengan semua, sehingga mereka bisa punya banyak pilihan, karena banyak tim juga yang melepas pemainnya kan, ya kan, banyak tim yang melepas pemain, sehingga banyak juga pemain-pemain yang dalam tanda kutip statusnya free agent, akhirnya mereka tidak terikat kontrak dan mereka bisa langsung nego saat itu juga. Ini menarik Pak. Ya, dan ini juga akan berimbas pada tim nasional Pak ya. Pasti penyusunan pemain dan kompetisi-kompetisi yang turnamen-turnamen timnas yang berkaitan dengan FIFA gitu loh, kalender FIFA itu luar biasa. Dulu kan untuk menggelar liga harus Murnas ini itu, bagusnya main di Maret, main di Januari ya. Tapi kalau menurut saya PSIM ini ya memang sih dibanding dengan tim-tim lain mungkin agak sedikit terlambat 3 atau 2 hari ya Bang ya. Ya Pak. Tapi kan nggak masalah kan. Maksudnya ini masih dalam jangkauan 1 minggu lah. Saya pikir waktunya ini juga cukup juga. Mungkin itu Pak. Ya. Oke. Sahabat Rantar itu tadi kita sudah sejam lebih ya kita ngomong. Dan ada informasi mungkin bagi sahabat Rantar Jogja yang tertarik untuk menjadi pandit ini. Mungkin soal bola ini ada Rantar Jogja menggelar Akademi Pandit, di mana para netizen ini nanti bisa bersanding dengan Mas Kopong dan dengan Pak Ananto untuk bisa menjadi pandit sepak bola. Kita akan live bareng ya di sini ya, kita akan tag bareng. Nanti silakan saja yang tertarik kirimkan video teman-teman dengan di-share ke IG Rantar Jogja dan juga ke TikTok Rantar Jogja. Jawa Pos Rantar Jogja itu TikToknya. Nanti yang terbaik akan kita pilih dan kita hadirkan di sini ya, kita ngomong-ngomong. Dibayar loh Pak? Dibayar dong, kasihan kalau nggak dibayar. Untuk dibayar, lumayan lah, bisa buat makan, jajan Mas Kopong bisa, makan siang. Oke, silakan. Saya tambah, seumpama ada teman-teman yang mau punya produk jualan apa, nanti bisa ditayangkan di TV itu, nanti bisa diobrolkan lah dengan kita harganya. Langsung aja ke Mas Kopong. Mas Kopong, kita subscriber dan viewersnya udah lumayan banyak, udah rame ya. Ya silakan jadi ya teman-teman yang tertarik yang jadi pandit dari Jogja itu bisa kirimkan videonya. Oke, sekian dulu untuk podcast hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Main Bola, ayo dengerin. Jawa Pos Radar, Jogja pasti pimpin. Info terkini, gak bikin pusing. Bola bikin hidup makin asik.